Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini di SMP Negeri 75 Jakarta kita sudah melangsungkan upacara memperingati Hari Pancasila. Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Dengan itu maka seluruh rakyat Indonesia harus merayakan dengan hari pembentukan Pancasila ini karena sudah dibangun dengan bersusah payah oleh pahlawan-pahlawan kita. Nah, mari kita saksikan ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Infoseva YouTube channel. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam memperingati Hari Lahir Pancasila Senin 2 Juni 2025 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki dengan upacara. Barisan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih seluruhnya. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Kibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh kelompok paduan suara. Pimpinan, saya ambil alih. Teruskan. Lurus. Jalan di tempat. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan di tempat. Henti! Tegak! Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Laksanakan.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tanggap! Gerak! Kita saksikan pasukan pengibar bendera telah usai melaksanakan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Tiap bancet 2 kali belok badan. Satu kata, luar biasa. Heningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Yang terhormat Ibu Kasatlank, Bapak dan Ibu Wakil, beserta staf, Bapak dan Ibu guru beserta karyawan, dan anak-anakku yang saya cintai. Pertama, saya ingin mengapresiasi pada seluruh petugas upacara yang hari ini melaksanakan tugas. Kalian sudah bertugas dengan sangat baik. Terima kasih. Yang kedua juga kepada seluruh peserta upacara yang hari ini juga sudah mengikuti upacara dengan sangat baik. Selanjutnya saya akan membacakan sambutan dari Ketua BPIP. Bagi yang merasa pusing, silahkan meninggalkan barisannya. Sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila.
saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini tanggal 1 Juni 2025, kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, Hari Lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita sedang mendengarkan Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam amanah pembina pembukaan upacara Undang-Undang Dasar 1945. yang dibacakan Ia oleh adalah jiwa bangsa, pembina upacara pedoman kita hidup bersama, hari ini, serta bintang yaitu penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia PLT yang Kepala merdeka, SMP Negeri 75 bersatu, berdaulat, Jakarta Barat, adil dan makmur. Dalam Dr. konteks Andes pembangunan Ahmad nasional Gunawan, saat ini, MPD. pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai 8 agenda prioritas. Teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktek keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai harus terus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoax, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budaya dan kebijaksanaan rakyatnya. Peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan
bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berkumpul di sini dengan hati penuh rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Kami memohon ridho-Mu dalam setiap langkah kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkahilah upacara bendera kami pada pagi hari ini. Jadikanlah upacara ini sebagai momentum untuk meningkatkan rasa cinta kami kepada tanah air, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami dalam agar kami menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Berikanlah keamanan dan kedamaian bagi negara kami, serta jauhkanlah kami dari segala fitnah dan perpecahan. Ya Allah yang Maha Pemberi, kabulkanlah doa dan permohonan. Engkau Maha Pendengar dan Maha mengabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan.
Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat.